Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, supaya firman-Mu ini dapat tertanam di dalam setiap hati kami dan bertumbuh bekerja di dalam hidup kami, supaya hidup kami hari demi hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kita akan merenungkan dari ayat 62 ayat 2a, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, bahasa tenang ini adalah bahasa yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang memiliki hidup ketenangan. Hidup tenang ini merupakan satu kebutuhan dalam kehidupan manusia saat ini, di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk. Tentu dunia sudah memberi solusi untuk hidup tenang. Barangkali perlu menyendiri, perlu ke tempat yang baru, di pegunungan, di lautan yang sepi, untuk bisa menenangkan diri dari kesibukan sehari-hari. Sehingga ketenangan ini sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini. Karena memang Alkitab sudah mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Rupanya solusi apapun hidup tenang ini kurang menjamin. Kalau misalnya mau pergi ke gunung, ke laut, atau di tempat-tempat yang dianggap bisa menenangkan hati dan jiwanya, rupanya itu hanya bersifat sementara, karena ya akan kembali kepada aktivitas yang membuat manusia tidak tenang. Saat ini Alkitab memberi solusi yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Dari ayat Mazmur 62 ayat yang kedua, yang bagian A, mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya hidup dekat dengan Allah. Dan Tuhan menjamin ketenangan hidup. Tentunya kalau orang hidup dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, tentunya kita harus memikirkan lebih serius bagaimana supaya kita bisa hidup dekat dengan Allah. Karena akibatnya sangat luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Karena itu saat ini saya ingin bersama saudara untuk membahas tentang kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah. Karena efeknya adalah ketenangan hidup, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan supaya menemukan ketenangan hidup ini.
Saya akan membacakan satu persatu 3 hal ini. Dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kepentingan kita adalah bagaimana membawa diri kita supaya kita tetap dekat dengan Allah, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam. Perenungan kita terhadap firman Allah menentukan keberhasilan hidup kita. Yang pertama ini, memacu kehidupan kita, mau tidak mau harus membaca kitab suci. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan, menghayati, tentunya melakukannya. Itu yang membuat kita berhasil. Jadi kita kalau mau berhasil, firman Tuhan mengajari kita untuk kita mau tidak mau harus membaca dan merenungkan kitab suci. Alkitab kita semua tersedia. Tidak sulit mendapatkan firman Tuhan sekarang. Baik buku maupun HP semua tersedia. Untuk bahan pembacaan dan perenungan, memang kita punya motivasi mengapa membaca Alkitab, mengapa merenungkan firman Tuhan, karena memiliki nilai efek keberhasilan, ya. Akan berhasil dan beruntung. Dan Tuhan kata jangan lupa membaca dan merenungkan itu memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Yohanes 1:1 firman itu adalah Allah. Kalau kita membaca firman Allah, kita berjumpa dengan Allah, dan kita kalau merenungkan sedang bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Komunikasi kita dengan Tuhan baik, maka hati, pikiran, atau jiwa kita bersatu berpadu dengan Tuhan untuk mewujudkan kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Itu hasilnya adalah keberhasilan dan keberuntungan. Ini nggak bisa ditawar lagi, saudara. Sebagai orang percaya kepada Yesus, hal yang pertama untuk kita berhasil, beruntung, bisa dekat dengan Allah, hanya perbanyak meningkatkan kualitas kita dalam membaca dan merenungkan kitab suci, yaitu firman Allah. Yang kedua, hidup kudus dan taat. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini juga nggak bisa ditawar. Manusia harus hidup kudus. Banyak orang nggak percaya kalau bisa hidup kudus. Kalau nggak bisa hidup kudus, mengapa Tuhan menyampaikan firman ini? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan memberikan solusi bagaimana hidup kudus.
Kalau kita meninggalkan dosa dan kita mengaku segala dosa, Allah setia dan menyucikan kita, hidup kita dari segala kejahatan. Artinya ya kita hidup kudus. Persoalannya pengakuan ini yang penting. Pertobatan dan pengakuan ini yang penting. Kekudusan hanya didasari hidup dengan pertobatan dan kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk hidup dekat dengan Tuhan itu perlu syarat. Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah kudus. Kita harus menguduskan diri, menyucikan diri. Caranya juga Tuhan sudah memberi cara untuk bisa hidup kudus. Hanya mengaku saja. Tidak ada yang sulit. Orang mengaku itu tinggal mengaku kesalahan kita. Wong kita yang menjalani kesalahan, kita tinggal mengaku. Apa susahnya? Kita harus yakin betul bahwa manusia di dunia ini bisa kudus, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu jaminan kita hidup kudus adalah keselamatan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mempunyai kebiasaan membaca firman Allah, merenungkan dan mengerti banyak tentang firman Tuhan, mengerti manfaatnya firman Tuhan dalam hidup kita, firman yang bekerja, yang memberi hasil dalam hidup kita, tentunya kita melanjutkan kualitas hidup kita, hidup kudus, sehingga kehidupan kita ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kedua proses ini sudah jalan, Tuhan ingin satu lagi hal yang penting, yaitu melayani sesama. Melayani ini adalah firman Tuhan. Karena Yesus Tuhan kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya. Pengorbanan, melayani sampai habis-habisan. Kita meneladani apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita melayani sesama, memberi solusi, memberi jawaban firman Tuhan terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kita sebagai tangan Tuhan untuk melayani hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk melayani sesama di tengah-tengah dunia ini. Kita dipilih bukan untuk menikmati saja akan keselamatan, tetapi kita dipanggil untuk melayani, saudara. Melayani artinya membagi hidup kepada orang lain. Menolong orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas hidup kita yang kita miliki. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya saat ini, ada 3 hal yang perlu saudara perhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus rajin, tekun, membaca firman Allah, membaca kitab suci, dan merenungkannya. Kenapa harus dimerenungkannya? Supaya kita bisa mengerti maksud dari pembacaan kita, sehingga kita bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena firman Tuhan itu dibuat untuk membentuk karakter manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan itu, kita bisa dibentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa firman Tuhan, siapapun tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan ingin kita yang percaya hidup seperti Kristus, mengasihi, melayani, dan berkorban bagi sesama.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saya akan meringkas renungan saya saat ini, yang temanya adalah tenang, hidup dekat dengan Tuhan. 3 hal. Pertama, tingkatkan kualitas kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Jelas ya saudara, membaca firman Tuhan ini adalah prioritas yang pertama. Karena itu saya, untuk menghindari hal-hal yang kurang baik dalam hidup saya, HP atau Alkitab selalu ada di samping tempat tidur saya. Begitu saya bangun, saya pegang Alkitab atau firman Tuhan sebelum beraktivitas saya mengawali hidup dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini memang saya latih diri saya supaya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terus-menerus dijalani akan menjadi karakter, gaya hidup. Jadi sekarang ini kalau pertama bangun itu ya mau ngapa-ngapain ya, baca Alkitab dulu, masih dikontrol, masih diajari. Tetapi berjalannya waktu, begitu bangun kita akan mencari firman Allah. Karena itu adalah dasar kehidupan kita, itu adalah bekal untuk perjalanan kehidupan sepanjang hari. Yang kedua adalah hidup kudus. Menjaga supaya hidup kita ini jangan dikotori dengan dosa. Saya sudah berkomitmen bahwa saya akan menjaga hidup saya di dalam kekudusan Tuhan. Saya harus belajar sungguh-sungguh bagaimana hidup kudus bagi Tuhan. Berjuang, saudara. Ini pun juga tidak mudah, karena manusia masih banyak keinginan. Ada perjuangan yang harus dibayarkan untuk menjaga kehidupan yang kudus. Sama dengan pembacaan Alkitab yang pertama. Pembacaan dan perenungan itu. Kadang-kadang kalau bangun sudah memikirkan mau apa. Gimana dengan membaca firman Tuhan? Perenungan pagi. Berapa waktu yang kita pakai? Ya. Jadi 1 dan 2 ini perlu perjuangan. Yang ketiga, melayani sesama. Melayani pun juga membutuhkan perjuangan, saudara. Pengorbanan. Ya. Orang lebih seneng nggak mau repot. Melayani itu repot, saudara. Saya diajari oleh Tuhan awal-awal hidup saya di dalam Tuhan. Melayani orang itu bisa sampai pagi, saudara. Ya, akhir-akhir ini pun sampai lewat jam 12. Ya. Karena kebutuhan orang itu berbeda. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya, serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Tuhan kirim pelayanan, dilayani sampai tuntas. Mau sampai pagi, mau sampai jam 12 atau larut malam. Tapi yang penting adalah memiliki hasil yang baik bagi orang yang dilayani. Ada nilai-nilai rohani yang baik. Saudara-saudara, untuk hidup dekat dengan Allah
supaya kita bisa hidup tenang, ada 3 hal. Yang pertama, perbanyak baca firman Tuhan, hidup kudus, dan melayani sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah mendengar firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini dapat jatuh di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menyertai saudara-saudara sekalian. Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan akan menyertai saudara hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali.